Terima kasih kepada Pak Gubernur DKI karena Pemda DKI lah yang paling banyak memberikan bantuan atau pengelolaan masjid di Indonesia ini secara provinsi. Lebih 100 miliar itu setahun diberikan hanya untuk bagaimana membantu masjid, membantu imam, membantu pengelola masjid. JK mulai sanjung Anies. Ada apa ini? JK kayaknya mulai aktif. Kalau kalian rajin update berita, pasti kalian sudah tahu kenapa JK beberapa waktu belakangan ini seolah turun gunung kembali ke dunia politik. JK juga bertemu dengan Anies saat acara pengukuhan kepengurusan Dewan Masjid Indonesia wilayah DKI Jakarta. Seperti diketahui, JK adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia. JK baru-baru ini menyanjung Anies. Anies tersanjung nggak nih? Kalau tersanjung sampai berapa episode, berapa season, bisa ngalahin rekor sinetron tersanjung nggak? Pujian itu terlontar karena Anies kerap membantu pengelolaan masjid. JK menyanjung Anies yang sudah memberi bantuan 100 miliar setiap tahun untuk pengelolaan masjid. Ucapan terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta karena Pemda DKI yang paling banyak memberikan bantuan pengelolaan masjid di Indonesia ini secara provinsi, jadi 100 miliar setahun diberikan hanya untuk membantu masjid, membantu imam, membantu pengelola masjid, dan sampai marbot masjid dibantu agar terjadi kelancaran, demikian katanya. Saya tidak akan membahas soal ini, itu terserah Anies. Tapi sebentar coba kita tanya kepada Pak JK, apakah uang 100 miliar itu dari uang sendiri atau uang rakyat dari hasil pajak? Pastinya adalah uang rakyat. Dulu ada gubernur tak seiman yang bangun masjid di balik kota, bahkan sudah mengumrohkan banyak marbot. Tapi banyak yang nyinyir kalau itu adalah duit rakyat. Saya setuju soal ini, toh itu duit rakyat. Jadi sudah seharusnya, apalagi kalau memang ada manfaat dan urgensinya. Jadi menurut saya pujian JK itu terlalu berlebihan dan tidak penting. Toh pakai uang rakyat yang siapapun bisa melakukannya. Kecuali dia pakai uang operasional gubernur, nah ini baru keren, luar biasa. Yang kedua, bagaimana dengan anggaran sebesar 2,8 triliun yang dialokasikan untuk ormas? Sebuah angka yang sangat fantastis untuk ormas yang menurut publik kebanyakan entah apa manfaatnya. Apakah jika tidak mau menyanjung soal ini lebih fantastis dibandingkan 100 miliar. Anggaran ormas ini mencapai 28 kali lipatnya. Bagaimana dengan komitmen fee yang nilainya 560 miliar? Diminta penjelasan detail tapi tidak dijelaskan. Penyelenggara pun tak jelas kapan. Tak sekalian puji Anies juga dalam hal ini. Bagaimana dengan kasus korupsi pengadaan lahan perumahan DP 0 rupiah yang merugikan negara sebesar 100 miliar rupiah? Kecolongan tuh. Padahal anggota TGOPP banyak. Bahkan ada tim khusus pencegahan korupsi yang diketuai oleh mantan petinggi KPK. Anggaran segede itu bisa kecolongan, hehe. Pujian ini kok kayak seolah tidak ada lagi yang bisa disanjung dari sosok seorang Anies ya. Sehingga dicari-cari celahnya apa yang bisa dipuji. Memang pada kenyataannya tidak banyak yang bisa disanjung dari Anies, kecuali pendukung fanatik dan pemujanya yang pasti bakal bela mati-matian, tak peduli bagaimana jeleknya kinerja selama 3,5 tahun belakangan ini. Seperti yang kita ketahui, Anies ini cukup dekat dengan JK, bahkan ada yang menganggap Anies ini adalah harapan terakhir dari JK. Anies sudah pasti akan diorbitkan sebagai capres cepat ataupun lambat. Kalau Anies kalah, JK bakal tidak berkutik dan bisa dikatakan kalah total secara politis. Makanya jangan heran kalau mereka berdua sangat dekat. Jangan terkejut jantung kalau JK memuji Anies tinggi langit untuk hal yang tidak terlalu wow. Apalagi acara Formula E yang menimbulkan polemik akibat anggaran yang simpang siur dan kejelasan secara yang tak usah tidak jelas. Dikabarkan ada orang dekat dan kerabat JK di balik penyelenggaraan acara itu. Itu sudah bukti kalau Anies dan JK sangat dekat secara politik. Jadi jangan heran kalau manuver dan langkah politik yang diambil Anies akan didukung oleh JK. Wajar sih. Tapi kalian pasti sudah bisa menilai sendiri. Kalau saya dukung Anies pasti juga akan memuji setengah mati. Akan saya pamerkan prestasi kain waring, seni bambu, cat atap warna-warni, rumah DP 0 rupiah dan sumur resapan yang progresnya hanya 0,2 sampai 0,3% saja. Belum lagi segudang penghargaan dan piagam yang diterimanya. Bagaimana menurut Anda?
Artikel ini ditulis oleh X Hardi. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianak tirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Indonesia. Rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Indonesia kerja. Rakyat selalu berdoa. Indonesia jaya. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Dua periode.